Yuk sekarang kita mau wawancara pemiliknya. Sekarang kita udah ada di dalam pabrik tahu Napotetnya nih. Nah, sekarang kita bakal wawancara Kak Tasla. Hai Kak Tasla. Nanya nih Kak, jadi sejak kapan tahu Napotet berdirinya? Berdiri di tahun 1965. Jadi itu siapa sih pendirinya tahu Napotet Kak? Pendirinya itu kakek aku, namanya Napotet. Oke Kak. Sekarang aku mau nanya ya Kak, sejak berdirinya tahu Napotet itu gimana sih? Sejarah berdirinya itu kita mulai produksi di tahun 1965. Pendirinya itu dari ayahnya kakekku, jadi kakekku tinggal nerusin usaha yang udah dibuat aja gitu. Oke Kak. Sekarang bagaimana cara pembuatan tahunya? Pembuatan tahu itu awalnya itu kacang direndam waktu tengah malam, direndam selama 5 jam. Setelah direndam, kacangnya itu dipisahkan dari kulitnya. Pisahkan lalu di blender, digiling, nanti hasil gilingannya dimasak. Setelah dimasak disaring. Sari kedelainya tuh yang warnanya seperti susu ditambah dengan air asam supaya ada endapan tahu dan air asamnya. Lalu endapan tahunya diambil, dibungkus satu persatu menggunakan kain, lalu dicetak dan dipres hingga airnya benar-benar kering, tiris gitu ya. Setelah itu dibukain kainnya satu-satu, lalu dimasak menggunakan garam supaya ada rasanya. Setelah dimasak diangkat, ditiriskan, diangin-anginkan dulu supaya adem, dingin gitu, baru di-pack di dalam plastik, baru siap dijual. Baik Kak. Apa yang membuat tahu begitu populer di Indonesia, Kak? Tahu begitu populer mungkin dari dulu ya, memang tahu itu favoritnya warga Indonesia karena makanan tradisional. Mungkin kalau zaman dulu karena harganya murah, cara buatnya juga. Kalau zaman dulu tuh ya pabrik tahu, pabriknya tuh biasanya kotor gitu ya, kalau di sini enggak. Jadi mungkin tahu-tahu di tempat lain itu biasanya harganya lebih murah gitu. Makanya bisa jadi incaran masyarakat untuk makan tahu. Mengapa Napotet bisa bertahan hingga kini, Kak? Kalau bertahan mungkin karena kualitas. Yang pertama karena kualitas, lalu tempat di sini juga dijamin kebersihannya, sertifikasi halal sudah ada, dan air, kacang, itu semua bahan baku sudah dicek di laboratorium. Terima kasih ya, Kak. Apa bahan baku utama yang digunakan dan dari mana asalnya, Kak? Bahan baku utama tahu itu kacang kedelai. Kita beli impor dari Amerika, lalu dikirim ke sini. Kak, bagaimana cara menjaga kualitas tahu agar tidak mudah basi sih, Kak? Kalau cara menjaganya itu, cara pembuatannya harus benar-benar bersih dan steril agar tidak ada kontaminasi bakteri. Lalu kalau di sini itu kita press tahunya sampai airnya itu benar-benar tiris. Jadi tidak ada air asam yang tertinggal sehingga tahunya itu tidak cepat asam dan tidak cepat basi. Seperti itu. Terima kasih ya, Kak. Sekarang kita mau buat laporannya nih, guys. Ayo. Wah, datang juga makanan kita. Kita akan mereview makanannya. Di sini ada tahu goreng, sama ada tahu bakso kuah. Tahu ini udah sehat, enak, higienis lagi. Wah, tahunya lembut banget ya. Rasanya juga gurih banget.
garing di luar, lembut di dalam. Enak nggak tahu? Enak. Kayak apa rasanya? Lembut. Lembut di dalam, gurih di luar. Enak banget, terus ini juga lembut juga. Tahunya lembut banget, aku suka. Enak banget. Ini tahunya sehat banget, beneran enak. Habis itu sehat lagi.